Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pasamanta Pertiwi. Saya akan membahas tentang landasan kurikulum. Kurikulum itu sesuatu yang sangat besar, sangat mempengaruhi kehidupan manusia. Oleh karena itu, di dalam pengembangannya dilandasi oleh berbagai hal atas dasar pertimbangan-pertimbangan yang matang. Robert Essays mengemukakan 5 pondasi kurikulum. Yang pertama, philosophical assumption, dasar falsafahnya yang harus kuat. Jadi, kurikulum kuat jika dasar falsafahnya kuat. Yang kedua yaitu sosial dan budaya, faktor-faktor sosial dan budaya di mana pendidikan itu dijalankan. Yang ketiga, the nature of knowledge, kemajuan intake yang harus dibangun untuk memperkokoh bangunan kurikulum itu. Yang keempat itu individu. Individu di sini adalah siswa. Siswanya itu sendiri. Jika ingin membangun kurikulum, yang harus dilihat adalah karakter siswa dan lain sebagainya yang terkait dengan siswa sebagai subjek kurikulum itu. Yang kelima, learning theory, teori belajar yang berkaitan dengan bagaimana kurikulum itu dilaksanakan dalam proses pembelajaran yang berkualitas. UNESCO sudah menempatkan ada 4 pilar dalam dunia pendidikan. Salah satunya yang terkait dengan landasan falsafah ini adalah learning to live together, hidup bersama dengan berbagai keragaman yang ada. Dengan demikian, konten kurikulum ini harus dikembangkan berdasarkan niatan-niatan untuk hidup bersama. Maka, learning to live together ini menjadi materi-materi kurikulum yang bisa dipelajari oleh siswa sehingga siswa memiliki kompetensi yang terkait dengan itu. Sebenarnya, subjek kurikulum ini adalah siswa, bukan guru. Guru hanya bertugas bagaimana kurikulum ini sampai kepada siswa. Guru mengolah kurikulum agar siswa dapat memahami isi kurikulum. Kurikulum yang diberikan ini harus benar-benar memperhatikan siswa, karakter siswa, keunikan siswa, dan lain sebagainya yang terkait dengan siswa tersebut. Nah, selanjutnya kita masuk ke landasan pengembangan kurikulum. Yang pertama itu adalah landasan filosofis, yang kedua ini adalah landasan psikologi, dan ketiga landasan sosial budaya, dan yang terakhir adalah landasan ipteks. Landasan filosofis yaitu mengembangkan filsafat dalam mengembangkan kurikulum. Landasan filosofis memiliki asumsi bahwa di dalam pengembangan kurikulum itu harus hasil berpikir yang mendalam, melalui analisis, berpikir logis, dan seterusnya. Bidang telah filsafat itu ada 3, yang pertama logika, yang kedua itu etika, dan yang ketiga itu estetika. Yang pertama ini logika. Logika ini untuk mengetahui hakikat benar dan salah. Nah, siswa diharapkan bisa mengetahui mana yang benar dan mana yang salah. Yang kedua ini adalah etika. Etika itu hakikat baik dan buruk. Jadi, siswa diharapkan memahami yang baik dan yang buruk. Yang ketiga, estetika. Estetika ini adalah hakikat indah dan jelek. Diharapkan siswa mengarah kepada kebenaran. Nah, landasan filosofis ini juga memiliki kriteria. Yang pertama, sesuatu yang baik, adil, dan indah. Jadi, menuntun siswa kepada hal-hal yang baik. Yang kedua, kurikulum memberlakukan pikiran dan perilaku yang dimiliki oleh siswa. Jadi, kurikulum menghargai dan mengembangkan potensi dan pikiran yang dimiliki siswa. Yang ketiga, kurikulum meningkatkan variabilitas dan menekankan individualitas. Yang keempat, menekankan kerjasama individu untuk mencapai tujuan. Dalam landasan filosofis ada beberapa aliran. Yang pertama, itu aliran idealisme. Tujuannya untuk membentuk karakter, mengembangkan potensi dan bakat yang ada pada diri siswa. Nah, isi kurikulum menurut aliran idealisme untuk mengembangkan kemampuan berpikir, menyiapkan keterampilan kinerja untuk siswa di masa yang akan datang. Metode yang dirujuk untuk metode ini adalah dialogis yang adanya tanya jawab dan musyawarah kepada peserta didik. Siswa dalam aliran idealisme diharapkan bebas mengembangkan bakat dan kemampuannya masing-masing, dan guru membantu mengembangkan kemampuan siswa dan menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Yang kedua ini ada aliran realisme yang bertujuan untuk menyesuaikan diri secara tepat dalam hidup dan dapat melaksanakan tanggung jawab sosial kepada masyarakatnya.
Artinya, siswa dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan kondisi yang ada. Nah, isi kurikulum menurut aliran ini harus berisi komprehensif. Metode kurikulum menurut aliran ini pengalaman langsung. Siswa dalam aliran ini diharapkan menguasai pengetahuan yang dapat merubah perilakunya dan guru diharapkan terampil dalam menerapkan berbagai macam model, teknik, dan pendekatan pembelajaran. Yang ketiga ada aliran pragmatisme, yaitu tujuan harus bisa memecahkan masalah-masalah baru dalam kehidupan. Nah, isi kurikulum menurut aliran ini berisi pengalaman-pengalaman yang telah teruji ilmiah dan saintifik. Metode dalam aliran ini adalah metode pemecahan masalah. Siswa dalam aliran ini adalah individu yang unik dan mampu berkembang sesuai tugas-tugas perkembangannya. Dan guru harus mengawasi dan membimbing siswa ke arah yang lebih baik. Yang keempat, ada aliran eksistensialisme yang bertujuan untuk mendorong siswa mengembangkan potensi untuk pemenuhan dirinya. Isi kurikulum menurut aliran ini itu konten atau materi ditentukan pada kebutuhan langsung dalam kehidupan manusia. Metode dalam aliran ini adalah proses belajar mengajar dengan dialog, teknik belajar dengan eksperimen dan pemecahan masalah. Siswa dalam aliran ini harus mendapatkan pengalaman yang baik dan teruji, dan guru harus memberikan semangat dan membimbing siswa. Selanjutnya ada aliran perennialisme, bertujuan untuk memperoleh pengetahuan tentang prinsip-prinsip atau gagasan yang bisa dirubah siswa. Isi kurikulum menurut aliran ini untuk menciptakan manusia yang terpelajar secara kultur dan sains. Metode yang disarankan aliran ini adalah proses belajar mengajar dengan menggunakan subjek metode. Siswa menurut aliran ini adalah ditekankan pada pertumbuhan intelektualnya dan guru menekankan pada pemikiran-pemikiran yang benar dan positif. Selanjutnya ada aliran esensialisme. Tujuan aliran ini untuk meneruskan warisan budaya dan sejarah melalui pengetahuan inti yang terkumulasi. Nah, isi menurut aliran ini harus berisi apa saja yang dipelajari seperti membaca, menulis, dan mengembangkan kemampuan siswa itu sendiri. Metode dalam aliran ini adalah metode yang tradisional seperti pemaparan, penugasan, dan tanya jawab. Dan guru diharapkan inisiatif mengembangkan metode pembelajaran. Sedangkan siswa pergi ke sekolah untuk belajar bukan untuk mengatur pelajaran, sehingga guru harus mendidik moral dan beretika yang baik. Nah, yang terakhir ini ada aliran rekonstruktivisme yang bertujuan untuk bertanggung jawab menciptakan aturan sosial yang ideal. Isi kurikulum menurut aliran ini, semua budaya dan nilai yang berhubungan dengan siswa menjadi konten. Metode kurikulum menurut aliran ini adalah metode learning by doing, yaitu belajar untuk melakukan. Siswa menurut aliran ini pewaris nilai budaya yang positif, sehingga guru harus memberikan nilai karakter yang baik. Landasan psikologi. Psikologi adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia. Pengembangan kurikulum dalam landasan psikologi ini dilandasi oleh acuan yang menentukan bagaimana perilaku siswa ini dikembangkan. Lalu, dalam psikologi ini setiap anak diberi kesempatan untuk berkembang sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuannya. Nah, untuk kriteria psikologi yang pertama, pembelajaran berada di bawah pengaruh langsung guru. Jadi, guru yang bertanggung jawab mengawasi perilaku siswa. Yang kedua, pembelajaran harus menyenangkan dan nyaman bagi peserta didik. Dalam psikologi ini, ada psikologi perkembangan dan psikologi belajar. Psikologi perkembangan adalah karakter perilaku siswa berkembang untuk menyesuaikan dengan hasil didikan sesuai jenjang usia. Dan psikologi belajar adalah perkembangan belajar melalui proses peniruan, latihan, dan pembiasaan. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam psikologi perkembangan yaitu siswa harus berkembang sesuai dengan tugas perkembangannya dan guru harus menyesuaikan itu sesuai dengan konten kurikulum. Guru pun harus memahami semua potensi yang ada pada diri siswa sehingga penyampaian materi sesuai dengan tugas perkembangannya. Lalu psikologi belajar. Belajar adalah perubahan tingkah laku ke arah yang lebih baik melalui pengalaman. Nah, lalu selanjutnya ini yang ketiga adalah landasan sosial budaya.
Kurikulum dikembangkan selaras dengan budaya manusia. Pendidikan adalah proses budaya. Individu yang dididik adalah manusia yang berbudaya, sehingga harus disesuaikan dengan kebutuhan dan budaya masyarakat setempat. Dalam kurikulum juga ada diversifikasi kurikulum. Artinya, potensi-potensi di wilayah setempat dikembangkan sesuai dengan kebutuhannya. Terkait dengan sosial budaya ini bahwa pendidikan adalah mempersiapkan generasi muda untuk terjun ke dalam kehidupan masyarakat. Ini yang terakhir adalah landasan IPTEX. IPTEX itu adalah ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Teknologi merupakan cara memenuhi kebutuhan manusia dengan bantuan tools. Transformasi teknologi sekarang berkembang sangat pesat, sehingga guru harus mengimplementasikan dalam kegiatan kurikulum. Nah, mungkin segini pembahasan landasan kurikulum yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.